Selamat datang in my channel. Hari ini kita akan belajar tentang sifat Archimedes sebagai lanjutan daripada sifat supremum. Untuk mengetahui lebih lanjut, perhatikan dulu cuplikan berikut ini. Check it out. Kali ini kita akan belajar tentang sifat Archimedes. Pada materi ini kita akan mencoba membahas akibat dari sifat supremum, bahwa sebenarnya himpunan bilang asli n tidak terbatas di atas dalam R. Karena benar, karena kan bilangan asli di dalam bilangan real itu kan dia tak terhingga, jadi nggak mungkin dia terbatas. Kemudian hal ini berarti bahwa bila diberikan sebarang bilangan real, terdapat bilangan asli n yang tergantung pada X, sehingga X kurang daripada N. Jadi kali ini kita akan mencoba membuktikan dengan menggunakan sifat Archimedes yang mengatakan bahwa memang betul pada bilangan real itu, khususnya untuk himpunan bilangan asli N, tidak terbatas di atas dalam R. Oke. Di situ ada sifatnya bahwa bila X elemen R, maka terdapat NX elemen N, sehingga X kurang daripada NX. Sekali lagi, bila X elemen R, maka terdapat NX elemen N, sehingga X kurang daripada NX. Oke. Ini pengandaian ya, karena sebenarnya kalau misalnya di situasi yang berbeda, ini di situasi yang berbeda, ini benar, ini benar ini. Misalnya kan ada suatu bilang asli, misal antara 4 dan 5. Kan akan ada kemungkinan bahwa akan ada nilai X elemen real yang memang kurang daripada NX. Ingat, NX itu kan bilangan asli, misalnya 5. Berarti kan akan ada nilai bilangan real yang memang kurang daripada 5. Misalnya 4,5. Itu kan kalau 4,5 kan bukan bilangan asli, tetapi kan tetap dia memang kurang daripada 5 yang merupakan bilangan asli. Cuman pada pembahasan ini agak berbeda. Jadi dibuat pengandaian bahwa bagaimana jika misalnya kesimpulan di atas itu dianggap gagal. Nah, ketika misalnya dianggap gagal, maka X itu terbatas atas dari N ya. Karena kalau misalnya gagal berarti bahwa X itu nggak kurang daripada NX, tetapi sebaliknya NX itu harus kurang daripada X. Nah, kenapa dia dikatakan terbatas atas? Karena berdasarkan sifat supremum mengatakan bahwa sesuatu bilangan dikatakan batas atas itu ketika bilangan tersebut merupakan elemen bilangan real, kemudian lebih besar daripada himpunan bilangan tersebut, yaitu bilangan asli. Jadi lebih besar daripada NX. Itulah alasan mengapa dikatakan bahwa X di dalam ini merupakan terbatas atas dari N, karena pengandaian bahwa kesimpulan ini gagal. Nah, selanjutnya diikuti dengan penjelasan bahwa sifat supremum, bahwa supremum elemen R. Nah, jadi sesuai mengapa dikatakan X itu terbatas di N, karena X itu kan elemen bilangan real. Jadi penegasannya ada di bawah sini. Kemudian karena U kurang 1 itu kurang daripada U. Jadi memang kalau misal U kurang 1 kan memang kurang daripada U. Kemudian di sini di buku yang pernah difotokopi kemarin, di sini ada, coba aja dilihat lemma 244, terdapat M kurang N. Ingat ya, M-nya itu bilang asli, M elemen N, Sehingga U kurang 1 kurang daripada M. Jadi digantikan U itu sama dengan M, ya kan? Mengakibatkan U kurang dari M tambah 1. Sedangkan M tambah 1 kan elemen N, bukan elemen bilangan real, yang sehingga kontradiksi dengan U batas atas dari N. Artinya bahwa ini nggak boleh dikatakan sebagai batas atas. Ini nggak boleh karena M tambah 1 kan elemen N, karena M bilangan asli, ya kan? Kemudian 1 juga bilangan asli. Jadi ketika dijumlahkan kan dia menghasilkan bilangan asli. Maka sementara kalau misalnya
supremum itu tidak tertutup kemungkinan dia akan memperoleh bilangan real, sehingga kontradiksi dengan U yang merupakan batas atas dari N. Bisa ya? Dari penjelasan ini, dari pembuktian ini dapat mengiyakan bahwa memang sebenarnya khusus yang himpunan bilangan asli ataupun bilangan yang lainnya, terkhusus dulu untuk himpunan bilangan asli, dia tidak terbatas atas di dalam R. Karena memang kalau himpunan bilangan asli itu kan tertata hingga di dalam bilangan real. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas sifat Archimedes yang dinyatakan dalam beberapa cara dan disajikan dalam 3 variasi. Nah, di sini akan terlihat pada teorema 253 yang merupakan teorema akibat. Misalkan Y dan J itu bilangan real positif. Y dan J itu bilangan real positif, maka akan terdapat 3 bagian. Yang pertama, akan terdapat n elemen n sehingga Z itu kurang daripada NY. Kurang daripada NY. Selanjutnya yang di bagian B akan terdapat n elemen n sehingga seper n itu akan lebih besar daripada 0 dan kurang daripada Y. Kemudian di bagian yang ketiga atau bagian C terdapat n elemen n sehingga Z itu akan lebih besar atau sama dengan n kurang 1 dan kurang daripada n. Oke, selanjutnya untuk pembuktian yang bagian A tadi ada n kurang n sehingga J kurang daripada n. Ingat Y dan J itu bilangan real positif ya, berarti lebih besar dari 0. Oke, nah ini pembuktiannya. Karena X sama dengan J per Y, maka hasilnya itu lebih besar dari 0. Maka akan ada kemungkinan akan terdapat nilai N elemen bilangan asli, sehingga J per Y itu sama dengan X kurang daripada N. Jadi akan ada kemungkinan yang memang lebih daripada 0, yang kemungkinan dapat bilangan desimal, yang mana N tadi kan bilangan asli. Maka kan akan lebih besar bilangan aslinya, ya kan? Nah, ketika N dikalikan dengan Y udah pasti akan lebih besar daripada Z, sehingga akan diperoleh J itu kurang daripada NY. Sekali lagi kan hasil pembagiannya kan X, sementara dia J per Y itu kan bilangan real positif yang lebih besar dari 0, maka akan ada kemungkinan akan kurang daripada bilang asli sehingga diperoleh Z kurang daripada NY. Selanjutnya bagian B akan terdapat n elemen n sehingga seper n kurang daripada 0 dan lebih besar daripada 0 dan kurang daripada Y. Nah, masih menggunakan yang bagian A, tetapkan J sama dengan 1 yang akan memberikan 1 kurang daripada NY. Jadi gantikan J itu sama dengan 1 sehingga hasilnya 1 kurang daripada NY, dan akibatnya seper n kurang daripada Y, ya kan? Kedua ruas itu dibagi N kayak gitu sehingga dapat seper n kurang Y. Seper n kurang Y. Selanjutnya bagian C, seper n kurang Y. Selanjutnya yang bagian C akan terdapat n elemen n sehingga Z itu kurang dari atau sama dengan n kurang 1 kurang daripada N. Nah, di sini sifat Archimedes menjamin subhimpunan misalkan M elemen N dan Z itu kurang daripada M kayak gitu. Z itu kurang daripada M. Oke. Dari N tidak kosong. Misalkan N unsur terkecil dari himpunan ini. Ini udah pernah dipelajari pada teorema sebelumnya bahwa dalam suatu himpunan pasti akan ada unsur yang paling terkecil. Maka N kurang 1 bukan unsur himpunan tersebut. Akibatnya Z itu akan lebih besar atau sama dengan N kurang 1, maka dan akan kurang daripada N. Sekali lagi kan ketika N kurang 1 akan mengakibatkan nanti J itu lebih besar atau sama dengan N kurang 1 atau kurang daripada N. Oke, sampai di sini pemaparan materi tentang sifat Archimedes sebagai kelanjutan daripada sifat supremum. Jika misalnya ada pertanyaan, silahkan isi melalui kolom komentar atau boleh juga ditanyakan melalui grup Messenger. Terima kasih.